Setiap orang itu mempunyai cerita masing-masing, guys. Ini sedikit cerita dari saya, dari masa kecil saya, dari usia ataupun kelas SD. Sekolah SD kelas 5 ya. Kelas 5, saya berada di pinggir pantai, jadi saya lebih tenang kalau cerita di sini ya. Saya kelas 5 SD itu sudah mulai bekerja di tetangga saya, bikin bata itu ya, bata, mencetak bata. Penghasilannya sedikit sekali, hanya dibayar 60.000 itu per 1000 bata kalau nggak salah, tahun 1997 saya mulai kerja itu di kelas 5 SD itu saya mulai kerja usia 11 tahun kalau nggak salah, 11 tahun 12 tahun itu. Kelas 5 SD saya sudah mencari penghasilan sendiri ya, penghasilan sendiri. Kelas 6 juga cari penghasilan sendiri. Setelah itu kelas 6 itu aku nggak terus, setelah lulus kelas 6 itu padahal aku ranking terus guys, ranking 1, ranking 2 itu selalu ranking, tapi aku tidak meneruskan ke SMP. Karena apa? Orang tua itu orang nggak mampu guys. Jadi setelah lulus SD aku tuh kerja sebagai pembantu rumah tangga. Di sebelah rumahku itu ada seorang kondektur yang laki-laki, dan yang perempuan itu kerja di Hong Kong. Anaknya masih kecil, dia TK ya, TK 0 kecil, 0 besar. Dia 0 besar, saya yang ngerawat dari 0 besar itu sampai lulus kelas 1. Nah, setelah kelas 1 saya dibayar, pada waktu itu dibayar kalau nggak salah 150.000 satu bulan. Jaga anaknya, masakin ya, masak nasi sama beli sayur. Sayurnya beli, saya nggak bisa masak kan di situ, di tetangga saya itu. Terus akhirnya setelah itu saya selesai 1 tahun, saya belajar ataupun sekolah lagi melanjutkan SMP. Itu pun saya ikut orang, jadi biasa disebut sebagai anak asuh ya, anak asuh di sebuah pabrik yang berada di daerah ataupun di Kecamatan Jetis, tepatnya Ponorogo, Kecamatan Jetis. Di situ ada sebuah pabrik jenang namanya. Nah, di situ saya selama 3 tahun. Pagi saya sekolah dan sore saya belajar sambil bekerja ataupun mengerjakan PR sambil bekerja. Jadi saya pulang sekolah jam 1 siang itu istirahat ya, pulangnya kan setengah 1 sampai jam 1 itu istirahat sebentar. Jam 2 saya bekerja sampai jam 7 malam. Pekerjaannya ya bikin bungkus jenang, lalu disuruh sablon plastik gitu ya, sablon plastik, dan disuruh pokoknya jadi pesuruh di situ, disuruh di pabrik tersebut. Saya di situ tidak dibayar, tapi saya dikasih ilmu ya, dibayar ditukar dengan ilmu sekolah saya, SPP dibayar. Satu hari saya dikasih 500 rupiah untuk uang saku ya. Jadi 1 minggu itu saya dibayar cuman 3.000 1 minggu, uang saku saya 3.000 rupiah. Saya nggak pernah jajan itu, bukan nggak pernah ya, pernah tapi jarang banget, mungkin 1 bulan 1 kali. Setiap kali istirahat itu aku di musola, sholat duha ya. Setiap istirahat aku sholat duha, setiap istirahat ya. Mungkin dalam pikiran teman-temanku, kenapa kok nggak ikut beli jajan gitu ya. Banyak teman-teman yang membelikan makanan ataupun jajan saya itu di kantin banyak, karena saya memang nggak punya uang ya untuk beli jajan. Ada 1 hari teman saya itu adalah preman ya, katakan preman saja. Masih ada temanku yang preman itu. Dia malak saya, minta uang, ambil aja. Kalau ada uangku di tas, ambil aja. Dia ngambil, dilihat di tasku nggak ada uang sama sekali. Setiap kali dia malak itu nggak pernah ketemu uangku, karena aku nggak pernah bawa uang. Uang 3.000 itu aku taruh di rumah, jadi aku nggak pernah beli jajan. Aku habis istirahat itu, istirahat pertama itu aku di musola sholat duha, dan istirahat kedua ya sama, saya di musola, mainan di musola. Kalau nggak gitu saya baca di perpus. Alhamdulillah di SMP saya itu jadi ketua OSIS.
Nah, setelah SMP, saya keluar dari SMP selama 3 tahun itu saya langsung bekerja. Ini akan panjang ya, cerita ini panjang karena ada teman-teman pengen tahu sebenarnya siapa sih aku itu ya. Setelah itu aku kerja di showroom mobil guys. Lulus SMP itu kerja di showroom mobil selama 1,5 tahun kalau nggak salah ya. 1,5 tahun ya, enggak, lebih dari 1 tahun. Nah, 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan saya kerja di showroom mobil di toko olahraga, tepatnya di Ponorogo. Namanya sih Telaga Intan. Kalau teman-teman tahu, di situ namanya Telaga Intan. Di situ saya pagi di showroom ya, showroom mobil. Kalau siang saya di toko olahraganya, kalau malam saya di flash band di studio musik. Saya jaga di studio musik, nggak dibayar sama sekali, tapi saya senang banget di situ belajar gitar. Nah, setelah 1 tahun 8 bulan saya keluar dari situ, ada sedikit masalah percintaan di situ ya. Karena percintaan di situ dan ada banyak salah, aku keluar. Setelah keluar dari situ saya jadi pengamen jalanan. Pengamen jalanan selama 1 tahun 10 bulan. Ngamen di trotoar, ngamen di pasar, dan juga ngamen di kampung-kampung, di pedesaan situ. Jadi semua aku jalani. Di bis kota juga pernah, jadi bis pengamen jalanan di bis kota juga pernah. Jadi selama 1 tahun 8 bulan aku juga ngamen. Setelah ngamen itu aku pindah ke negara Malaysia ataupun bekerja di negara Malaysia sebagai TKI. Karena kakak iparku di sana ya. Kakak iparku di sana, saya di sana selama 5 tahun. 5 tahun itu kerjanya di sawit sangat berat sekali teman-teman. Pertama kali aku masuk kerja di sawit itu kayaknya nggak betah, pengen pulang karena ya itu kerjaannya sangat berat sekali. Dan satu lagi, usiaku masih muda. Usiaku masih muda, di usia 19 ya. 19 aku udah ke Malaysia. 19 mau menginjak 20 tahun. Dan setelah itu saya 5 tahun di sana itu pulang hanya dapat motor 1, motor Jupiter. Kalau tahu teman-teman, motorku Jupiter yaitu dapatnya dari Malaysia. Hanya dapat itu aja, sebenarnya banyak sekali, tapi buat bayar hutang dan dapat ketipu juga ya, banyak sekali. Dan akhirnya aku pulang di usiaku 25 tahun, langsung menikah dengan istriku. Aku nggak kenal istriku, kenalnya nggak lama, 1 minggu aku kenal, langsung aku menikah. Setelah menikah, aku punya anak, aku pindah ke Brunei Darussalam. Nah, di Brunei Darussalam sinilah aku mulai mempunyai sedikit tabungan. Di Brunei 3 tahun, tapi hanya mendapatkan sedikit uang ya, sedikit uang. Sebenarnya kalau dihitung di Indonesia juga banyak. Tapi pulang dari Brunei itu aku hanya bawa uang 20 juta. Aku belikan sapi dan uang itu habis semuanya, tinggal sisa 3 juta. Sebelum aku pulang dari Brunei, saat di Brunei itu aku berpikiran untuk ke Korea ya. Untuk ke Korea dan merubah nasibku. Alhamdulillah pulang dari Brunei aku punya modal. Sebenarnya modalku pertama itu 6 juta. 6 juta aku bikin buat usaha, nggak jadi. Ya usahaku, aku pakai uang 2 juta nggak jadi, nggak lancar lah. Selanjutnya aku kerja di perusahaan dryer Sungsan yang bekerja sama dengan Korea. Di perusahaan itu aku sebagai welder, aku sebagai grinder. Jadi pegang gerinda dan juga painting. Jadi di situ painting selama 6 bulan. Setelah 6 bulan itu, aku baru belajar bahasa Korea, tepatnya di tahun 2016. 2016 Oktober, bulan 10 saya masuk belajar. Stop untuk berhenti kerja di dryer Sungsan ataupun di perusahaan Korea tersebut. Aku pindah jadi kuli bangunan. Pagi jadi kuli bangunan, saya sekolah bahasa Korea selama 6 bulan. Pulang pergi antara Nganjuk dengan Ponorogo. Itu setiap Sabtu saya pulang minggu, dan selama 6 bulan aku di Ponorogo, istriku di Nganjuk. Jadi aku mendapatkan penghasilan uang itu dari kuli. 1 minggu 350 habis buat biaya hidup habis.
buat bayar hutang habis. Pokoknya 1 minggu itu udah cukup-cukupan, tidak bisa nabung. Akhirnya susah banget untuk nabung, untuk dapatkan uang, untuk tambahan bisa modal ke Korea. Nah, akhirnya saya tidak lulus. Setelah ikut ujian di tahun 2017, saya nggak lulus. Dan setelah nggak lulus, itu aku kembali ke Nganjuk mencari LPK yang lebih dekat untuk mengikuti pelajarannya lagi atau mengulang. Di LPK tersebut saya lulus. Akhirnya pendek cerita ya nih, di LPK tersebut saya lulus dengan nilai yang sedikit memuaskan, meskipun hanya salah 3, ya menurut saya puas lah, puas dengan hasil yang saya capai. Setiap hari belajar kosakata, menghafal kosakata, belajar soal, jadi akhirnya saya puas. Dengan setiap hari saya bawa kosakata kemana-mana, baik itu di Wajangsil ataupun saya jalan-jalan, saya selalu bawa kosakata dan tidak pernah lepas dari kosakata. Akhirnya saya dapatkan nilai 92,5 dan lulus di tahun 2018. Nah, itulah perjalanan saya bisa sampai ke Korea. Dan akhir cerita ya sampai sini, saya dapat lulus ujian tahun 2018 bulan 11, sending 12 dan dikembalikan, sending lagi Januari diterima, Februari tahun 2019 dapat SLC, Februari juga saya dapat prelim, dan bulan 5 saya terbang ke Korea. Nah, seperti itu perjalanan saya. Jadi saya nggak pernah jadi orang yang enak, guys. Hidupku tuh susah. Ini kok nggak nyala? Nyala. Hidupku susah banget. Jadi aku anak orang miskin, orang nggak punya, semuanya harus hidup sendiri. Saya nggak pernah dibelikan, minta uang, maksudnya minta uang ke orang tua nggak pernah. Istilahnya, Bu belikan motor, belikan. Saya motor beli sendiri, motor 2 kali itu beli sendiri. Hasil saya ngamen dan juga hasil saya dari Malaysia. Dan semuanya hasil jerih payah sendiri. Jadi kalau dikatakan saya ini orang susah, susah banget. Jadi orang susah banget. Tapi semangat saya untuk bisa bangkit supaya tidak diremehkan oleh tetangga dan juga orang sekitar kita. Tidak jauh-jauh, orang sekitar kita aja, itu kita harus tetap semangat bangkit dan bagaimana caranya kita bisa sama seperti mereka. Saya tidak lebih tinggi dari mereka dan saya juga tidak lebih rendah dari mereka. Kita sama-sama mempunyai rasa malu ketika diremehkan, ya, sama-sama malu. Dan sekarang sudah tidak ada yang, menurut saya sudah tidak ada yang meremehkan setelah saya sampai di Korea ini. Jadi kalau saya waktu di Malaysia masih banyak orang yang meremehkan, Brunei Darussalam masih banyak yang meremehkan. Karena apa? Karena saya belum punya rumah sendiri. Setelah saya punya rumah sendiri, alhamdulillah sudah tidak ada yang meremehkan kita, bahwa kita punya semangat dan punya juga kesamaan dengan mereka yang bisa mempunyai rumah sendiri. Nah, buat kalian yang anak orang nggak punya, yang sama seperti saya, mudah-mudahan hidupmu ke depan akan jauh lebih baik dan bisa dibanggakan oleh orang tua dan bisa menjunjung derajat orang tua. Nah, mungkin itu saja cerita dari saya karena cukup sudah panjang, dari nol sampai terbang sini ya, sudah semuanya saya ceritakan. Kalau sebenarnya masih banyak sekali cerita-ceritanya, ini hanya singkat saja supaya teman-teman termotivasi supaya tidak down ya ketika gagal ujian, dan jadi anak orang nggak punya tidak down dan tetap semangat untuk mencari modal bisa bekerja di Korea. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo. Terima kasih.